Sosok Raden Barus korban tewas dianiaya 33 TNI serang warga di Deli Serdang, anaknya jadi yatim piatu. Mengenal sosok Raden Barus, seorang warga tewas akibat serangan puluhan oknum prajurit TNI Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan terhadap warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024. Dini hari. Raden berusia 61 tahun yang merupakan warga Dusun 4 Cinta Adil, Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ia tewas diduga akibat ditusuk menggunakan senjata tajam di punggung sebelah kirinya. Adapun kedalaman lubang bekas tusukan sedalam 10 cm. Bagian kepalanya pecah mengeluarkan darah dan wajah lebam diduga akibat dihantam benda tumpul. Kini, kepergian Raden Barus meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama keempat anaknya yang kini menjadi yatim piatu setelah kehilangan ayah mereka. Sementara, istri korban juga telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Pangdam 1 Bukit Barisan datangi keluarga korban. Pangdam I Bukit Barisan, Letjen Muhammad Hasan, mengunjungi kediaman Raden Barus, 61, di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu, 10 November 2024. Hasan tiba di lokasi di Desa Selamat, di mana jenazah Raden disemayamkan, didampingi oleh anggota Kodam I Bukit Barisan. Dalam kunjungan tersebut, Hasan mengenakan kemeja putih dan terlihat emosional saat memeluk beberapa anggota keluarga korban. Atas nama keluarga besar Kodam IBB, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas musibah yang telah terjadi, ujar Hasan, sambil mengusap air matanya. Di hadapan Pangdam, keluarga Raden berharap agar kasus ini diusut tuntas. Kami dari pihak keluarga Barus sangat berharap masalah proses hukum yang Bapak janjikan kami serahkan ke tangan Bapak. Semoga arwah saudara kami diterima Tuhan, kata seorang pria yang mewakili keluarga. Sementara, Kepala Desa Selamat, Bahrun, mengatakan awal mula warga kaget dengan kedatangan puluhan anggota TNI tanpa seragam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Warga tidak tahu pasti alasan puluhan anggota TNI menyerang warga Desa Selamat. Namun, prajurit yang datang mencari orang yang cekcok dengan mereka di jalan. Beredar kabar bahwa ada anggota TNI yang berselisih dengan warga di jalan. Kami tidak tahu pasti alasan mereka menyerang warga kami. Kata mereka, ada cekcok antara anggota Armet dengan warga saat melintas di jalan dengan sepeda motor. Mereka menyerang kami dengan membabi buta, kata Bahrun saat acara adat pemakaman Raden, Minggu, 10 November 2024. Anggota TNI dengan senjata tajam menyerang warga secara brutal, baik yang ada di jalan maupun di rumah. Mereka menanyai warga keberadaan pemuda yang cekcok dengan mereka saat melintas di jalan. Puluhan anggota TNI menyisir perkampungan dan mendobrak rumah warga. Warga yang berada di rumah diseret keluar, dipukul, dan beberapa dihantam dengan pisau. Seorang warga mengalami luka sobek cukup besar di kepala dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Bahrun mengatakan, Raden Barus kebetulan sedang berada di luar. Mereka belum tahu bagaimana Raden bisa menjadi korban kebrutalan anggota TNI. Raden ditemukan tergeletak mengeluarkan banyak darah di pinggir jalan. Terdapat luka di kepala dan badannya. Saat ditemukan, Raden masih hidup, tetapi sudah kritis. Kami sempat berupaya membawa ke rumah sakit, tetapi sudah meninggal saat di jalan, kata Bahrun. Keesokan harinya, warga membawa jenazah Raden yang sudah diotopsi ke depan markas Armet 2 sebagai bentuk protes terhadap tindakan keji puluhan anggota Armet 2, KAS. Raden adalah tokoh masyarakat yang dituakan di desa kami. Dia tidak salah apa-apa, tetapi menjadi korban serangan TNI, kata Bahrun. Seharusnya rakyat merasa aman kalau ada markas tentara di desanya. Namun, warga malah ketakutan dengan keberadaan mereka, katanya. Diam-diam Mabes TNI bertindak. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI,
memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I, Bukit Barisan. Beberapa prajurit saat ini sedang dalam pengusutan dan Pomdam 1, BB. Mabes TNI akan terus mengawal proses anggota TNI tersebut, tegas Haryanto.